adalah Anda taat dan mencari keridhaan suami. Ini poin yang sangat penting. Ya. Dan jadikan itu sebagai tujuan utama Anda sebagai seorang istri. Suami Anda tidak usah lagi dilihat dia secara fisik, ya, figur, tetapi dia adalah orang yang sudah Allah jadikan sebagai jembatan Anda, jalan tol Anda menuju ke surga. Layani dia, penuhi kebutuhannya, cari keridhaannya hanya karena perintah Allah. Karena setiap muslim bermuamalah dengan Tuhannya Allah, bukan dengan manusia. Begitu juga kita pada saat bakti sama orang tua misalnya. Bukan karena orang tua kita, tapi karena perintah Allah pada orang tua kita. Allah yang perintahkan itu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi hadis ini saudari muslimah, di poin kewajiban Anda pertama, ketaatan dan mencari ridha suami adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, bila seorang wanita menjaga 5 waktu sholat. Nggak disebutin sholat sunnah nih. Cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan berarti puasa yang wajib saja. Tidak disebutkan puasa Senin Kamis, puasa sunnah yang lain. Dan melayani dan mentaati suaminya. Pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Tolong temani saya di sini, tolong makan sama saya, ayo pergi. Semuanya hidupnya, kalau ketemu sama suaminya, untuk suaminya. Dia melayani karena Allah. Maka bila ia meninggal, kata Nabi SAW, ia akan masuk surga dari 8 pintu surga yang ia inginkan. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia lalu suaminya ridho. Ridho ini kayak merasa kehilangan. Karena selama hidup itu luar biasa. Mau apapun suaminya dia selalu penuhi selama itu tidak melanggar agama. Maka kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho. Merasa kehilangan kecuali pasti ia masuk surga. Dapat jaminan ini. Dan dalam riwayat yang lain, ini perlu digarisbawahi karena banyak sekali wanita terjerumus dalam ancaman ini. Waktu Nabi SAW berceramah di depan para wanita pada saat itu, di kota Madinah, beliau mengatakan, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah kalian kaum wanita. Maka kata Nabi SAW, kalian para wanita karena kalian kufur. Kata seseorang, ya Rasulullah, apakah ya mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi mereka kufur terhadap pemberian kebaikan suami. Mereka memungkiri. Ya. Bila seseorang berbuat baik padanya seabad, ya, suami buat baik sama dia. Dia haus, selalu ada dispenser air, selalu siap. Sudah sekian tahun. Dia butuh air. Maaf, buang air besar, buang air kecil di kamar mandi. Pengen mandi, semuanya sudah siap. Air selalu ada, sampo, sabun selalu ada. Dia merasa gerah, ada AC di rumah. Dia ingin keluar, ada kendaraan, ada pembantu-pembantu di rumah. Semuanya diberikan fasilitas oleh suaminya. Kemudian dia pungkiri. Kata Nabi SAW, bila seseorang berbuat baik seabad, suami buat baik seabad, lalu dia lihat satu kesalahan saja, maka si istri tersebut yang merupakan ahli neraka berkata, aku tidak pernah lihat satu kebaikan darimu sedikit, atau aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu. Ini sebabnya mereka masuk dalam neraka. Artinya, selalu bersyukur kepada Allah SWT atas kebaikan suami dan berterima kasih pada dia. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis yang An-Nasai kata Nabi SAW, Allah tidak melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya. Padahal ia butuh pada suaminya. Ya, jadi suami itu untuk dihormati, dimuliakan. Dan perlu Anda ketahui, ya saudariku muslimah, kami kaum laki-laki, bila Anda memuliakan kami, ya, jadi misalnya dengan bertutur kata yang santun, Anda mendahulukan kami sebagai laki-laki, Anda menghormati, maka sudah ada fitrah secara alami dalam diri kami, ya, itu pasti ada sifat kepemimpinan yang akan menaungi. Yang akan menaungi. Ya. Akan melindungi. Itu yang ada. Jadi kalau ada yang menanamkan kepada Anda persepsi, ya, jangan tunduk sama suami, jangan melayani semua suami full misalnya, ya, seutuhnya. Karena nanti kita seakan-akan terhina atau tertindas, ini semua tidak benar. Allah pencipta lebih faham si laki-laki yang telah Allah ciptakan dengan karakternya. Maka Allah menyuruh Anda untuk ini. Perhatikan hadis ini, hadis yang mulia sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Hibban, 3 golongan yang tidak akan diterima sholat darinya.
juga amalan-amalan tidak akan, amalan lainnya semuanya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semua baca Qur'annya, tidak akan diangkat ke langit. 3 golongan. Yang pertama, seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua, istri yang suaminya marah padanya sampai suami itu ridho padanya. Artinya sampai suaminya memaafkannya. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai ia sadar. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam sebuah statement yang beliau sampaikan dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam Ahkamun Nisa di halaman 139, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pasti seseorang dari kalian mengambil debu kaki suaminya dan meletakkan di pipinya. Ya, jadi memang sudah seperti itu, syariat menggambarkan tentang masalah bagaimana dia melayani suami. Yang penting bukan hal yang diharamkan. Kalau diharamkan jangan sama sekali. Ya. Jadi kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf, tidak ada ketaatan kecuali pada yang dibolehkan. Sama orang tua atau sama suami tidak boleh kecuali yang tidak berbau maksiat. Ya. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kecuali tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta.